kembali di Rata, Ranah Wanita on Juta. Jujur-jujuran soal wanita. Di episode kali ini, aku Diandra nggak sendirian loh. Aku bareng sama teman aku. Halo, aku Reza. Nah, aku sama Reza di sini. Mungkin teman-teman ini pada bingung kali ya. Kayak ini kan namanya ranah wanita. Tapi kok pembicara kali ini laki-laki? Reza bingung nggak sih Za awalnya? Bingung sih, tapi gimana kelanjutannya sih? Yaudah kita lanjutin aja gak sih? Oke, buat teman-teman yang bertanya-tanya nih ya, kenapa kok pembicaranya laki-laki? Jadi di episode Juta kali ini kita akan membahas terkait gimana sih pandangan laki-laki untuk perempuan di masa kini. Siap. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, Boleh, Ja. ayo. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih perempuan di mata kamu? Oke, mungkin ini sedikit pembawaannya agak universal banget ya. Kalau misalkan dari aku, jadi ini pendapat dari aku pribadi, gimana pendapat aku tentang perempuan. Pas denger pertanyaan itu yang aku pikirin terlintas itu langsung lebih ke arah seorang ibu sih yang aku ingat, gimana dia bisa bertahan sebagai seseorang yang sangat-sangat kuat, apalagi kalian semua perempuan-perempuan yang saat ini sudah banyak menjadi perempuan yang independen, terus Nah, yang lebih banyak untuk mencari tahu informasi tentang dirinya sendiri, tentang kerjaan dan segala macam. Menurut aku, pendapat aku tentang perempuan yang apa ya, hebat sih. perempuan itu hebat Perempuan itu gitu. hebat, iya benar banget. Oke, terus nih berbicara tentang fisik. Iya. Kalau Reza sendiri itu menurut kamu fisik di perempuan, penampilan fisik itu penting atau biasa aja atau ya nggak terlalu penting gitu? Kalau jujur menurut aku sedikit pro kontra sih. Jadi aku antara setuju dan tidak setuju. Kenapa Apakah tuh? yang namanya fisik pada perempuan itu penting? Kalau dari aku pribadi ya, Mm-mm. menurut aku fisik itu penting. Penting. Mulai dari kayak menjaga tubuh, kayak biar nggak terlalu gendut atau Mm-mm. terlalu kurus. Menurut aku pribadi ya, Mm-mm. itu penting. Karena menurut aku menjaga fisik selain untuk kesehatan juga untuk kepentingan diri sendiri nggak sih? Misalkan kayak Benar-benar. kalau kalian pingin banget bisa mungkin dikejar-kejar sama laki-laki gitu kan harus banget Dikejar. sering make Iya upan untuk benar. menjaga fisik, terus olahraga Mm-mm. biar sehat, terus biar fisiknya terjaga. Mm-mm. Menurut aku itu penting. Terus kalau untuk dunia yang namanya dunia asmara mungkin ya, Mm-mm. kalau dunia asmara menurut aku nggak terlalu penting sih. Kenapa tuh? Selagi masih punya rasa percaya diri Mm-mm. yang ngebuat dia cantik dari dalam, jadi nggak hanya dari luar, itu kenapa meter gitu, kenapa penting banget sih fisik kalau dunia asmara ya. Tapi ya gitulah menurut aku, Inner beauty ya inner berarti beauty yang itu lebih penting penting. banget, yang lebih penting itu inner beauty. Oke, kita lanjut. Terus nih, kita kan suka denger banyak hal. Oke, lanjut ya Jaya. Kita kan beberapa pekan terakhir banyak banget berita terkait pelecehan seksual terhadap wanita. Iya. Tetapi si wanita itu menggunakan pakaian tertutup. Pernah dengar nggak beritanya? Pernah, Nah. sering mungkin ya sekarang ya. Nah, itu tanggapan Reza gimana tuh terkait berita itu? Apa ya, kalau dari aku pribadi mungkin ini lebih ke arah agama mungkin ya. Mungkin kalau dari aku pribadi, misalkan aku jadi si pelakunya yang ngelakuin pelecehan tersebut terhadap wanita yang menutup dirinya, walaupun dia udah pakai syar'i mungkin atau cadar segala macam, mungkin itu dari pelakunya pribadi, mungkin imannya ya. Aku bukannya mau sok suci atau bagaimana. Mungkin untuk zaman sekarang yang kayak gitu itu penting, misalnya kayak ngejaga ibadah kita, sholat itu harus dijaga, terus jangan lupa untuk kayak zikir, terus doa, itu kan memperkuat iman kita ya. Nah, Itu jadi dari untuk pihak laki-laki atau perempuannya? kalau aku pribadi sebagai laki-laki Oh, ya, berarti sebagai dari misalkan aku jadi pelaku bisa ngelakuin hal itu, mungkin karena iman aku kurang gitu loh. Itu kalau dari sudut pandang aku. Terus kalau dari sudut pandang perempuannya, mungkin kalau dari aku lebih ke arah saran sih. Karena sekarang yang namanya pelecehan kayak gitu, tindakan kriminal berarti ya, itu mungkin dari perempuannya, kalau dari aku sarannya itu lebih ke arah harus bisa lebih jaga diri.
Walaupun emang semua baik lagi ke laki-lakinya ya. Iya, jadi kan Mungkin meskipun dia pakai pakaian tertutup itu nih ya, bener aduh, banget. Nah ngeri ini banget gak saran sih? buat kalian semua yang lagi nonton ini itu penting banget buat bisa jaga diri, mulai dari kayak membawa peralatan yang bisa dibawa, misalnya kayak semprotan lada Iya benar atau benar benar. mungkin pisau, mungkin Pisau bisa kecil pisau gitu. kecil, atau yang paling penting bela diri, itu penting banget Benar. buat kalian para perempuan. Jangan lupa untuk menjaga diri deh pokoknya, karena yang namanya kejahatan bisa dari mana aja gak sih? Benar benar. Oke. Yang selanjutnya nih. Iya. Tanggapan mengenai perempuan di masa kini. Menurut Reza itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman, maksudnya teman-teman kuliahnya, teman-teman mainnya gitu. Itu pandangannya gimana? Wah ini keren sih, karena semenjak masuk kuliah tuh aku jadi makin sering ngelihat perempuan itu hebat banget ya ternyata. Wah, gimana tuh contohnya? Ini jujur ya. Aku kenal sama salah satu seseorang Seseorang. dulu pas semester 1, terus aku kenal sama dia, ternyata dia bener-bener kayak perempuan yang wah banget deh. Gimana Dia tuh orang wahnya yang gimana? independen banget. Terus dia mandiri banget, terus dia bener-bener kayak cantik luar dalam. Terus ini masalah fisik dia mungkin emang menurut aku kayak agak di mata aku ya pribadi kayak agak kurang gitu. Tapi yang aku lihat dari dia tuh kayak wah ternyata wanita sehebat ini ya, kayak dibalik dia punya penyakit yang menyerang dia. Oh jadi Dia kayak punya sedikit keterbelakangan, tapi itu tuh ketutup dengan hal-hal yang mungkin perempuan zaman sekarang tuh banyak banget yang mentalnya kuat, mungkin abis diputusin sama pacarnya tapi dia tetap strong gitu masih kan, bisa tetap gitu. menutupi kegalauannya, terus dengan cara ya udah kayak baca buku, belajar, ngerjain tugas. Terus kayak Diandra sendiri kan kayak aku lihatnya sebagai seseorang yang kuat gitu kan. Oh my god. Karena kemarin sempat ada kayak pas Apa dengerin tuh? lagu terus kamu kayak Aduh. yang itu, terus aku bilang kayak kamu pasti bisa, jangan semangat. Bisa. Jadi menurut aku perempuan zaman sekarang itu perempuan yang ini sih keren. Banyak banget hal-hal yang buat aku jadi berpikir kalau ternyata perempuan nggak sejelek itu, selemah itu, nggak sama sekali sih. Jadi di tahun 2022 ini yang sekarang sudah mulai teknologi makin maju, otomatis dari kita pribadinya harus maju gak sih, mengikuti zaman. Dan itu pun terjadi juga sama wanita-wanita zaman sekarang yang aku temuin dari teman-teman kelasan dan juga orang-orang yang di luar sana, mulai dari kayak motivator atau siapapun itu. Kan banyak tuh kayak Mata Najwa Shihab itu kan dia keren banget sih. Keren banget sih kalau Mbak Najwa tuh ya. Ya jadi kayak ya perempuan kayak gitu kayak yang sangat-sangat independen dan pinter, cerdas. Jadi gak cuma pinter, dia cerdas juga. Betul. Terus mandiri. Pokoknya perempuan zaman sekarang pokoknya harus terus dikembangkan lah diri kalian, jangan mau dibilang lemah ya sama kaum laki-laki pokoknya. Oke. Nah terkait dengan perempuan yang keren gitu-gitu, kalau dari Reza sendiri pernah gak sih ngerasa insecure ya, karena mungkin mikirnya kayak duh kok dia lebih keren sih daripada gue, duh kok gini kok gitu. Apalagi ditambah nih sekarang banyak banget perempuan yang lebih mementingkan pendidikannya. Nah jadi kalau misalnya nih nanti Reza ketemu sama perempuan yang tingkat pendidikannya itu lebih tinggi dibanding Reza, itu gimana menurut kamu? Kalau yang masalah ini bahas insecure ya? Iya, antara bisa. laki-laki terhadap perempuan. Dalam kondisi yang seperti itu. Jujur mungkin kalau aku pribadi ya, mungkin bisa sedikit mewakilkan perasaan para laki-laki di luar sana. Aduh. Boleh gimana? Aku kalau misalnya insecure, mungkin insecure ya, karena ya wajar, manusiawi. Itu yang pertama. Kalau itu bahas tentang manusiawi, itu yang pertama. Kalau yang kedua, bahas insecure, kita sebagai laki-laki memang kadang-kadang kayak kok bisa gitu. Biasanya laki-laki memimpin, ini wanita. Gitu, perempuan yang memimpin. Kalau dari aku pribadi pernah ngerasa kayak dulu ada kayak mantan pacar gitu, terus dia udah kerja, seumuran, dia udah kerja, terus dia sempat kayak nyenggol dikit gitu loh. Dianya yang nyenggol duluan. Kayak lagi bercanda, kayak kamu ngapain aja sih gitu, kamu bisa apa? Nah itu dia emang orangnya pinter banget, cerdas juga, udah kerja. Jadi dia nggak kuliah terus langsung kerja, terus punya jabatan gitu, kayak sakit sih. Iyalah. Hati mungil di sini tuh langsung kayak nyes gitu loh. Jadi kalau masalah insecure udah pasti insecure gitu. Karena laki-laki kan biasanya memimpin dan selalu jadi duluan lah gitu daripada perempuan, dan biasanya perempuan selalu balik lagi kayak tadi ya, dipandang lemah gitu kan ya. Nah, zaman sekarang tuh
perempuan banyak banget yang udah berpendidikan tinggi dan mereka bisa jadi wanita yang independen tuh kayak keren banget sih menurut aku. Jadi kayak wah pokoknya keren banget deh. Contohnya kayak tadi Najwa Shihab itu dia bisa jadi sehebat itu. Siapa sih yang nggak mau sama dia gitu? Kita sebagai laki-laki tuh bener-bener kayak gitu kayak pingin banget punya seorang istri yang berpendidikan tinggi. Jadi nggak cuma ngurus rumah itu sebenarnya udah jadi hukum alam bagi perempuan. Tapi dibalik itu kalau aku pribadi pingin punya istri yang berpendidikan tinggi. Kalau diajak ngobrol kayak tidak meninggikan egonya, jadi lebih mengutamakan kebersamaan. Itu menurut aku ya, membahas tentang insekuritas tentang perempuan yang berpendidikan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, berarti gitu. You okay with that ya kalau misalnya perempuannya. Sangat, dan aku sangat mendukung itu. Ya, oke. Ngomongin tentang tadi kan pengen banget punya partner gitu ya, seperti Mbak Najwa Shihab yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Kalau Reza pribadi sendiri nih, gimana sih tipe-tipe ceweknya ya, perempuan, wanita yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai pendamping hidup? Ladies dengerin ya, siapa tahu ada yang mau daftar nih. Boleh, ini oprek kali ya, oprek ya. Boleh. Aku pribadi biasanya takut dikira sok banget nih nanti nih. Nggak apa-apa. Aku lebih jadi bisa kayak, memantaskan diri. Ya bisa jadi nilai buat kalian juga. Karena ini mungkin kalau dari aku pribadi, kalau nyari pendamping, sebenarnya sekarang lagi nggak mau nyari, tapi misalkan ada gitu, bismillah lah. Lebih ke arah kayak dia bernilai nggak sih? Dia bervalue nggak sih? Jadi nggak cuma fisiknya, kan aku tadi udah sempat bilangnya, fisik itu penting juga, terutama untuk diri kalian sendiri. Selain itu, apa sih yang ngebuat seorang perempuan bisa jadi bervalue, bernilai? Itu udah pasti kayak kalian punya pengalaman yang banyak, jadi cara kalian berpikir, jadi cara kalian berpendapat atas sesuatu hal gitu. Misalkan kayak ditanya ini, sesuatu hal yang penting, misalkan kayak hidup lu bahagia gak sih sekarang? Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya simple. Tapi ngena gak sih kayak gitu kan? Jawabannya kayak gue bahagia kok, sebenarnya dia gak bahagia gitu. Tapi setelah kita udah ngebahas lebih dalam, aku bisa tahu nih, wah ini orang kayak bisa nih jadi partner hidup gue gitu. Dia bisa banget jadi partner di hidup gue yang kayak butuh pendamping yang harus lebih baik dari kita. Mungkin yang kayak kalau sebagai istri ya mungkin kayak bisa ngejaga waktu sholat kita, waktu kita untuk beribadah segala macam. Jadi salah satu syaratnya harus bervalue. Sih. Oke. Nah, untuk kalian semua, kalau mau jadi seseorang yang sangat dipandang tinggi oleh laki-laki, jadi seorang wanita, perempuan yang bervalue ya, bernilai lah pokoknya. Dengerin ya teman-teman, kita harus membangkitkan value di dalam diri kita sendiri. Oke nih Reza, dari tadi kita ngobrol ya, aus gak sih rasanya? Enak tuh. Kan baru ditawarin, haus gak sih rasanya? Ya lumayan lah ya, selama kurang lebih 10 menit inilah ya. Oke, dari tadi nih di depan kita udah ada penampakan 2 minuman yang amat sangat menggiurkan nih. Reza mau pilih kanan atau mau pilih kiri? Aku pilih kamu aja deh. Aduh. Oke, itu nanti off the record aja ya. Oh boleh. Oke, kalau on the record nih mau pilih yang kanan atau yang kiri? Mau jus alpukat atau mau jus jambu? Jus Wanna Say Love You boleh. Aduh. Mbak. Lambaikan tangan ke kamera. Aduh. Tapi ini di akhir nggak dikasih nota gitu kan? Aduh enggak dong. Mau pilih yang mana yuk? Ladies first. Kalau aku sih lebih suka alpukat ya. Kebetulan juga belum sarapan, jadi butuh yang agak berat nih. Berarti jambunya buat Reza, silakan. Iya. Kebetulan emang suka banget sama alpukat. Maksudnya ini. Mau tuh kan ya? Bercanda. Ini boleh diminum ya? Boleh. Gimana nih rasanya? Nggak ada rasanya. Bercanda, ini enak banget. Enak ya. Penasaran nggak sih dia beli di mana? Beli di mana nih kira-kira?
beli di Kanpat loh ya. Kanpat, beli di Kanpat. Iya, ini beli di Oh, Kanpat. dekat sekali Oke, ya. heeh. Buat teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya kalian butuh jus yang pengen yang seger-seger, apalagi anak kos nih ya yang jarang banget makan buah, boleh banget beli jus Kanpat. Dibuat dengan buah alami tanpa pengawet buatan ataupun pemanis buatan yang rasanya pasti enak banget. Waduh, enak banget ya Kak ya? Enak banget, gratis soalnya. Enak banget. Oke, jangan lupa beli jus Kanpat. Lanjut kali ya. Oke, kita lanjut. Eh, Oke nih Ja, tadi kan udah ngebahas ya tanggapan-tanggapan Reza mengenai perempuan-perempuan di masa kini. Iya. Nah, ini ada nih 3 pertanyaan dari audiens via Instagram Ya, yang siap. mau ditanyain ke Reza terkait dengan pandangannya. Oke. Yang pertama, laki-laki menilai perempuan dari apanya? Baik lagi sih Iya, sebenarnya balik ya lagi. pertanyaannya ya, laki-laki menilai perempuan dari apanya. Dan lagi kalau aku pribadi lebih ke arah yang tadi bervalue. Value-nya. Iya, kalau aku nilainya perempuan dari apanya, dari value. Karena untuk menjadi, bukan hanya sekedar jadi pacar, untuk menjadi pendamping sampai mati pun, aku pingin kalau istri aku di masa depan harus punya value yang tinggi. Menurut aku kita hidup di 3 fase. Di hari kemarin, hari ini, dan juga hari esok. Oke. Hari kemarin sebagai pengalaman, hari ini sebagai proses kita, hari esok adalah sebagai planning kita, rencana kita. Jadi untuk bisa dapetin hari esok itu bagaimana, kita lihat dari hari kemarin. Nah, untuk bisa mendapatkan sesuatu untuk hari esok itu diproses dari hari ini. Gitu. Jadi nggak cuman bervalue dewasa, dia juga harus mikirin tentang masa depan, hari ini, dan juga kemarin. Oke. Terus yang udah pasti sisanya paling kayak ya udah dia pintar menjaga diri, make upnya mungkin bagus. Karena itu kan untuk dia sendiri. Iya, untuk bener. selebihnya mungkin bebas lah. Yang penting kita bisa saling menghargai aja sih. Dewasa sih yang paling penting. Mau diajak kompromi, kita ngobrol yang lebih menurunkan egonya dan mengutamakan kebersamaan. Itu sih. Sebenarnya banyak banget, cuma kayak mungkin cukup lah segitu. Ladies dengerin ya ini. Oke. Yang kedua, gimana sih tanggapan kalian kalau perempuan ngajak jalan duluan? Gimana tuh? Wah, itu keren menurut aku. Nah, itu dia tuh, baik lagi ya untuk kalian perempuan yang ngajak laki-laki untuk ngedate duluan. Itu sangat-sangat keren menurut aku. Karena kenapa tuh kerennya? Zaman sekarang tuh cowok nggak harus effort duluan, tau gak sih? Cowok itu nggak harus effort duluan. Dan bahkan cewek-cewek itu, kalian para perempuan itu harus bisa untuk menunjukkan eksistensi kalian. Jadi nggak harus ditarik dulu baru mau ngikut gitu kan. Sesekalilah kalian yang menarik gitu loh. Karena jarang-jarang ya perempuan bisa nurunin gengsinya. Nah, itu dia penting. Gengsi itu turunin aja lah, sumpah. Kayak udahlah, hal kayak gitu nggak usah dipikirin lagi. Kalian tuh perempuan harus bisa lebih berani lah gitu. Gentle itu bukan masalah gender loh. Gender bener. Yaudah kalau gitu abis ini kita bisa kali ya. Oke, yang terakhir nih. Menurut kalian saat first date, apakah cowok wajib bayarin full bills atau harus split bills? Full, apa tadi pertanyaannya? Harus split bill atau? Iya, harus waktu first date nih. Menurut kalian yang cowok-cowok itu harus ngebayarin semuanya, full billnya, atau bisa split bills nih sama partner date-nya? Mikir dulu guys. Rada bingung ya sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi, kalau dari adabnya ya, dari cara kita ngajak orang, seharusnya kita yang bayarin duluan. Entah itu laki-laki atau perempuan. Misalkan perempuan yang ngajakin, mungkin kalau menurut adabnya ya, menurut sopan santunnya gitu, kalau diajarin sama orang tua biasanya begitu kan. Jadi kalau kita ngajakin orang buat bertamu, otomatis kita yang ngasih wejangan gitu. Nah, kalau lagi ngedate gitu dengan pasangan atau first date dengan pasangannya, yang pasti yang pasti yang ngajakin duluan itu seharusnya yang ngebayarin. Itu kalau menurut adabnya ya. Tapi kalau dari aku pribadi, misalkan aku diajakin as a man gitu ya, kalau sebagai laki-laki kita nggak mau dong harga dirinya kayak gue dibayarin gitu, kayak
Aku pribadi sih kayak fine gitu, tapi lebih karena kayak oke nanti kapan-kapan kita gantian. Iya. Jadi nggak harus dibayarin, tapi gantian atau enggak Bener. split bill, ya udah bayar masing-masing aja. Karena kalau pacaran atau kita honeymoon dengan istri itu nggak cuma sekedar uang Iya, gitu loh. bener, Uang bener. itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh. Tapi momennya. Nah itu dia, itu penting momennya loh. yang lebih. Oke, jadi Pembahasan kita makasih seru banget banyak. ya. Oke, bener-bener seru banget loh. Jadi bisa membuka insight aku juga tentang gimana sih cara pandang laki-laki terhadap perempuan gitu. Oke Reza, terima kasih banyak atas Thank you banget, kesempatannya udah bisa Diandra. hadir di podcast kita, udah Thank you bisa banget juga. sharing-sharing tentang pandangannya. Nah, buat para ladies, diinget-inget ya tadi kata-katanya dari Reza, jangan dijadikan itu sebagai tolak ukur juga, tapi jadikan itu sebagai motivasi kalian biar bisa Bener banget. berkembang, biar bisa menambah value. Nah, itu Oke. dia. Oke teman-teman, aku Diandra Fiaska pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Rata selanjutnya. Say goodbye. Dadah.